Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nadifa Putri, NPM 2208260035. Di sini saya akan menjelaskan tentang malaria dari blok hemato dan imunologi. Nah, jadi definisi dari malaria itu sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Plasmodium yang termasuk ke dalam kelompok parasit protozoa yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, etiologinya itu ada Plasmodium falciparum, itu yang paling berbahaya. Terus ada Plasmodium vivax, itu yang paling sering kambuh. Terus ada Plasmodium malariae, terus ada Plasmodium ovale. Terus cara penularannya itu yang pertama dari gigitan nyamuk Anopheles betina. Terus bisa juga dari transfusi darah atau jarum suntik. Terus bisa juga karena kongenital. Nah, kongenital ini dari ibu ke janin. Patogenesisnya itu dia yang pertama, parasit sporozoid masuk ke dalam darah, terus dia akan pergi ke hepar, itu dalam fase eksoeritrosotik. Terus dia akan berubah menjadi merosit, menjadi eritrosit pada fase eritrositik. Terus akan terjadi pecah sel darah merah dan akan menyebabkan demam yang periodik. Gejalanya itu yang pertama, dia demam, terus keringat dingin, menggigil, terus sakit kepala, mual, dan muntah. Terus nanti pada menegakkan diagnosisnya, kita anamnesis kita tanyakan apakah dia ada riwayat perjalanan ke daerah yang endemis atau apakah tempat tinggal dia itu di tempat yang endemis. Terus pemeriksaan fisik, nanti bakal didapati dia demam, takikardi, anemia, ikterus, hepatomegali, splenomegali, dan frekuensi pernafasannya itu meningkat. Terus pada pemeriksaan penunjang, itu yang gold standarnya ada hapusan darah. Hapusan darah itu ada hapusan darah tebal sama hapusan tipis. Kalau hapusan darah tebal itu dia mendeteksi ada atau tidaknya parasit dan dia lebih sensitif. Kalau sediaan tipis itu dia untuk identifikasi spesies Plasmodium dan menghitung parasitemia. Terus yang kedua ada rapid diagnostic test, itu dia untuk mendeteksi antigen malaria, misalnya HRP2, LD dan LDH. Terus pemeriksaan darah lengkap atau darah rutin, dia bakal didapati Hb-nya itu menurun, terus trombositopenia, tapi leukositnya itu bisa normal atau bisa sedikit menurun juga. Untuk tata laksananya itu nanti bisa diberikan untuk falciparum bisa dikasihkan DHP, untuk vivax dan ovale bisa diberikan DHP plus primaquine, terus juga diberikan artesunat intravena atau intramuskular, terus diberikan antipiretik untuk demamnya. Sama kalau misalkan pasiennya ini anemia berat bisa diberikan transfusi darah. Komplikasi yang bisa disebabkan dari anemia yang pertama itu disebabkan oleh malaria, itu dia malaria cerebral, terus ada gagal ginjal, hipoglikemia, udem paru, dan shock. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.